hanya menghabiskan waktu. Hal ini biasanya dilakukan oleh anak-anak. Ketika kata al-lahu senda gurau adalah segala aktivitas yang ada tujuannya namun sama sekali tidak bermanfaat atau mengakibatkan pelakunya lengah dari melakukan pekerjaan yang bermanfaat atau lebih bermanfaat. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menginjak usia remaja bahkan dewasa. Maka kata permainan didahulukan karena masa kanak-kanak menjadi lebih dahulu daripada masa dewasa. Kedua, sebagai perhiasan. Al-Quran melukiskan bahwa kehidupan dunia ini adalah indah seperti perhiasan bagi sementara orang. Kriteria kesuksesan dan kebahagiaan pun mengacu kepada kehidupan dunia. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah. Zuyyina lilladhina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladhina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa perhitungan. Al-Baqarah 212. Salah satu indikasi bahwa orang-orang kafir hanya melihat dan mengukur segala sesuatu dari hal-hal yang bersifat materi disyaratkan dalam ayat tersebut dengan sikap mereka yang merendahkan orang-orang yang beriman. Padahal seperti Allah tegaskan dalam ayat tersebut, orang-orang yang beriman dan bertakwa lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Meskipun hakikat ini tidak diakui oleh orang-orang yang kafir, namun pada hari kiamat hal tersebut tidak mungkin terjadi. Kalau di kehidupan dunia bisa saja orang-orang kafir melakukan hal ini, namun tidak untuk di akhirat nanti. Perhiasan kehidupan dunia yang paling utama adalah harta dan anak-anak. Hal ini diisyaratkan dalam firman-Nya, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Kahfi 46. Harta dan anak-anak disebut sebagai perhiasan karena secara umum keduanya adalah dua hal yang paling dirindukan oleh manusia. Ungkapan Al-Quran tersebut dinilai oleh para mufassir amat tepat apabila dibandingkan dengan istilah lain, sesuatu yang berharga, qimah umpamanya. Karena harta dan anak-anak tidak menjamin pemiliknya berharga bernilai. Kemuliaan dan nilai seseorang dalam pandangan Al-Quran ditentukan oleh kualitas imannya, bukan harta dan anak-anaknya. Ayat-ayat lain yang melukiskan kehidupan dunia sebagai perhiasan, antara lain surah Ali Imran 14, Al-Kahfi 7 dan 27. Ketiga, sebagai tipuan, al-ghurur. Di antara alasan mengapa kehidupan dunia ini dinilai sebagai menipu adalah karena kehidupan dunia dapat menjadikan manusia merasa condong kepadanya dan lalai sehingga meninggalkan apa yang seharusnya mereka persiapkan untuk bisa meraih kehidupan yang lebih sempurna dan abadi, serta lalai dari mempersiapkan diri untuk dapat menghindar dari siksaan Allah kelak di akhirat.
Di antara ayat yang menjelaskan hal ini, firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ali Imran 185. Frase terakhir dalam ayat tersebut menyatakan bahawa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Oleh Said Qutb diberi penjelasan bahawa kehidupan dunia adalah kesenangan, tetapi ia bukanlah kesenangan yang sejati, bukan kesenangan yang sehat dan menyadarkan, tetapi ia adalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu manusia, atau kesenangan yang mengakibatkan keterpedayaan dan ketertipuan. Sedangkan kesenangan yang sebenarnya adalah kesuksesan mendapat syurga. Cukup banyak ayat yang menginformasikan bahawa kehidupan dunia adalah memperdaya. Di antaranya Al-An'am 70 dan 130, Al-A'raf 51, Fatir 5, Al-Hadid 20. Sesungguhnya kehidupan itu adalah tipuan, dan kalau pada akhirnya manusia benar-benar tertipu, bukan kehidupan dunianya yang harus disalahkan, tetapi manusia sendiri. Mengapa mereka sampai tertipu padahal Allah sudah jelas-jelas memperingatkan masalah ini. Yang keempat, sebagai harta benda, Al-Arad. Al-Quran juga menyebutkan tentang gambaran kehidupan dunia sebatas seputar harta benda saja. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qabl famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. An-Nisa 94. Harta benda kehidupan dunia mengandung makna sesuatu yang sedikit dan tidak kekal, mudah diperoleh dan mudah pula hilangnya. Dari sini dapat dipahami penegasan Allah yang menyatakan apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguh kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl 96. Ayat lain yang menyatakan bahawa kehidupan dunia adalah sebatas harta benda saja tersebut dalam surah Al-A'raf 169, Al-Anfal 67, An-Nur 33. Dalam hadis Nabi banyak ditemukan penjelasan tentang deskripsi kehidupan yang secara umum tidak berbeza dengan penjelasan Al-Quran. Man kana hammuhul akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi
wa atatuhu dunya wa hiya raghimatun wa man kana niyyatuhu dunya farraqallahu alaihi dai'atahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Rawahu Ahmad bin Hambal an Zaid bin Sabit. Barang siapa yang hasratnya adalah akhirat, maka Allah menghimpun hasratnya, menjadikan kekayaan ada di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan yang hina. Barang siapa yang hasratnya adalah dunia, maka Allah mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran tampak di depan matanya, dan sebagian dari kehidupan dunia tidak datang kepadanya, melainkan yang sudah ditetapkan baginya. Dalam hadis lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Rawahul Muslim an Abi Hurairah. Kekayaan yang sebenarnya bukan terletak banyaknya harta benda, akan tetapi terletak pada kelapangan hati. Dari pemaparan ayat-ayat di atas tentang gambaran harta benda dunia, wajar jika Al-Quran secara tegas memerintahkan agar jangan pernah risau dengan kehidupan dunia. Hal ini dapat dilihat dari penegasan Allah, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zaharatal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Taha 131. Redaksi yang hampir sama disebut dalam surah Al-Hijr 88. Kata madda secara harfiah berarti memanjangkan mata terhadap sesuatu, pertanda perhatian yang besar serta rasa kagum dan cinta kepadanya. Dari sini larangan di atas dipahami sebagai larangan untuk menaruh perhatian yang luar biasa dan keinginan yang mendalam serta rasa kagum terhadap hiasan dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Maka bagi orang-orang yang perhatiannya hanya kepada kehidupan dunia semata, bahkan ketentraman dan kebahagiaan pun diukur dari kepemilikan harta dunia, maka Allah telah mengancam kelompok orang seperti ini dengan siksa neraka. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'unna biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Yunus 7 dan 8. Salah satu sifat negatif manusia yang kemudian dikoreksi oleh Al-Quran adalah bahwa kebanyakan manusia mengukur kesuksesan dalam hidup dan pada gilirannya mengukur keridaan Allah pun dari aspek dunia semata. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akramani wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku
Namun apabila Tuhan mengujinya